kata Hakim An-Nisaburi, kira-kira pada abad keempat Hijriah. Pada zaman ini, di tengah-tengah kita, banyak sekali para ulama yang ingin mempopulerkan dirinya di tengah-tengah manusia dengan membenci keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengingkari seluruh keutamaan tentang keutamaan keluarga Nabi. Padahal semua orang yang bertawasul dengan menyebut nama keluarga Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya man arsalahullahu ta'ala rahmatan lil alamin. Assalamualaikum ya amiral mu'minin. Assalamualaikum ya sayyidatan nisa'il alamin. Assalamualaikum ya zaujata sayyidil wasiyyin. Assalamualaikum ya qurrata aini rasuli rabbil alamin. Assalamualaikum ya umma sayyidai syababi ahlil jannati ajma'in. Assalamu ala sadatil hadin al-mahdiyin. Assalamu ala jami'an anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Bihamdillahi abtadi wa iyyahu astahdi wa bitaufiqihi aktafi wa usalli ala Muhammadin an-nabi wa alihi ajma'in kullama dzakaruhum dzakirun wa ghafala anhumul ghafilun. Saudara-saudara, yang pembukaan yang baru saya baca itu ditulis oleh Al-Hakim An-Nisaburi. Al-Hakim orang Iran juga, salah seorang penulis hadis yang besar di kalangan ahlu sunnah. Al-Hakim menulis tadi pengantarnya dengan mengatakan, semoga salawat diberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nabi, kepada keluarganya semua, selama orang-orang yang mengingat mereka mengingatnya, dan selama orang-orang yang melalaikan mereka melalaikannya. Kullama zakaruhumuz zakirun wa ghafala an dzikrihimul ghafilun. Di Indonesia biasanya ucapan itu dipakai pada waktu tahlilan. Jadi ketika kita berzikir, kita akan terus berzikir selama orang berzikir, dan selama orang lalai tetap lalai. Al-Hakim menulis ini untuk menunjukkan bahwa Ahlul Bait akan diingat oleh orang-orang yang mengingatnya terus menerus sampai hari kiamat, dan akan dilalaikan. Bukan saya dilalaikan, malah diserang, dihapuskan, dibinasakan oleh orang-orang yang ghafilun. Kemudian Al-Hakim menulis permulaan kitabnya dengan berkata, summa inna zamanana qad khalafana fi ru'atin yataqarrabun nas ilaihim bi bughdi ali Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-wad'i anhum fa kullun man yatawassalu ilaihim fatawassuluhu bi dzikril al bima qad nazzahumullahu anhu wa inkaru kulli fadilatin tudhkaru min fadailihim wallahul musta'anu ala dzalik. Zaman ini, kata Hakim An-Nisaburi, kira-kira pada abad keempat Hijriah. Pada zaman ini, di tengah-tengah kita, banyak sekali para ulama yang ingin mempopulerkan dirinya di tengah-tengah manusia dengan membenci keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan mengingkari seluruh keutamaan tentang keutamaan keluarga Nabi. Padahal semua orang yang bertawasul dengan menyebut nama keluarga Nabi. Wallahul musta'anu ala dzalik. Wal mas'ulu ayyusalli ala Muhammadin nabiyyi wa alihi.
wa ayyubdilana bil khawarij khairu minhum innahu waliyuhu wal qadiru alaih. Saya akan melanjutkan pada bagian berikutnya, tapi seluruhnya terjemahan saya saja supaya singkat. Dan yang mendorong saya untuk menulis kitab ini kitabnya ini yang saya baca berjudul Fadail Fatimati Zahra, keutamaan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ditulis oleh Hakim An-Nisaburi di tengah-tengah umat, padahal mungkin baru 300 tahun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Pada waktu itu ru'at, katanya, para ulama penggembala umat itu biasanya supaya populer, supaya dekat dengan orang banyak, mereka menyebarkan kebencian kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya menulis itu sekarang, mungkin saya berkata, summa inna zamanana qad khallafana fi ru'atin yataqarrabu ilal umara ila salatin bi bughdi ali Rasulillah. Mungkin saya kalau menulis buku seperti dia, saya akan berkata, kita hidup di zaman ini bersama para ulama, para tokoh yang mendekatkan diri kepada penguasa, para sultan. Kalau terjemahkan dengan bahasa Indonesia yang asli, para pangeran, terutama pangeran dari Saudi Arabia, dengan menyebarkan kebencian kepada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kawan-kawan kita di Kepulauan Riau tadi disebutkan oleh Ustadz Syam, diserbu oleh para pembenci keluarga Rasulullah. Mungkin mereka berkata, enggak, kita mencintai keluarga Rasulullah, kita bukan pembenci. Kita bukan pembenci keluarga Rasulullah, kita bukan pembenci Ahlul Bait, kita pembenci Syiah. Kita bukan membenci keluarga Nabi. Kalau ini Syiah, apa salah kami? Salah kami ialah kami ungkapkan kecintaan kami kepada Sayyidatan Nisa'il Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Oleh sebab itu kita bergembira ria tadi, menyanyikan lagu-lagu gembira karena kehadiran wiladahnya Sayyidah Az-Zahra. Dan kalau karena gembira itu kita diserang juga, kalau karena gembira itu kita dilarang, pasti kita bingung. Kita sedih pada waktu Asyura, diserang. Gak boleh sedih. Gak boleh kita menangisi yang mati itu. Kalau menangisi yang mati itu akan menimbulkan azab. Kata innal mayyit mu'adzabun bibukai ahli. Ya udah, kita pulang dari acara itu. Tidak nangis di hadapan mereka terlalu lama, kita pulang. Tapi sekarang kita bergembira di berbagai tempat, dilarang juga. Jadi kita bingung, apa yang harus kita lakukan? Nangis tidak boleh, tertawa juga tidak boleh. Padahal tangisan adalah ungkapan cinta, sebagaimana juga senyuman adalah ungkapan cinta. Jadi kita menangis karena kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hari ini kita bergembira karena kegembiraan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta ialah gembira dan menangis bersama orang yang dicintainya. Hari ini kita tertawa dan nangis bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita juga dilarang tertawa bersama Nabi, salah satu keuntungan kita ini ikut Iran ialah Iran itu mengapresiasi kesenian. Dan seni itu bahasanya universal. Seniman itu berbicara dengan bahasa universal. Itu anak-anak saja tadi mengerti, dia berdiri di sini tadi itu menari-nari. Di sebelah sana saya lihat penari latar yang lainnya. Anak-anak, pada anak-anak mana faham itu ada Republik Islam Iran, mana faham dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra salamullahi alaiha kalau tidak diperkenalkan oleh orang tuanya. Tapi ketika seniman membicarakan bahasa kegembiraan, mereka juga ikut gembira. Bapak-bapak juga
termasuk saya juga. Ibu-ibu juga yang tidak paham apa itu lagu itu. Saya cuma paham yang pertama saja tadi itu. Mitarsam. Saya takut sampai saya pikir, saya mencoba memahami takut apa dia. Akhirnya saya ikut juga mengucapkan mitarsam, tapi takut sama serangan Wahabi ke tempat ini ya. Dosa kita kalau mitarsam itu hanya kami bukan takut karena serangannya, tapi takut kami tidak bisa menyempurnakan ungkapan cinta kami kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sama seperti orang yang lagi mengungkapkan kecintaannya dengan seorang yang dicintainya, lagi berpelukan, tiba-tiba dipaksa dipisahkan. Yang kami takuti bukan karena serangannya, yang kami takuti ialah kami dipisahkan dari orang-orang yang kami cintai. Saya belum meneruskan Al-Hakim, tapi saudara pernah mendengar cerita saya tentang Rusyaid Al-Hajari, pecinta Imam Ali yang luar biasa. Di antara pesan Imam Ali yang dia sampaikan kepada kita melalui hadis-hadisnya adalah Ahbib Habiba Ali Muhammad ma uhibbuhum. Kata Imam Ali, cintailah yang disampaikan oleh Rusyaid Al-Hajari kepada kita. Cintailah orang-orang yang mencintai Imam Ali, yang mencintai keluarga Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cintailah keluarga orang yang mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana aku mencintai mereka. Dan bencilah orang yang membenci keluarga Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sebagaimana juga aku membencinya. Itu pesan Rusyaid Al-Hajari. Dan itu juga pesannya, mungkin hadisnya yang terakhir ia sampaikan kepada para pengikutnya di kemudian hari. Sekali lagi, kalau kita diserang, kita bukan takut karena serangan ini. Takut kita dipisahkan dari orang yang kita cintai dan orang-orang yang mencintai orang-orang yang kita cintai. Kita takut dipisahkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, dan takut dipisahkan dengan orang-orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Dan saya kira untuk takut seperti itu, kita layak untuk takut dipisahkan dengan para pecinta keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan resiko itu, kemudian Al-Hakim menyusun kitab judulnya Fadail Fatimah Az-Zahra. Buku itu diterbitkan, kitab itu Fadail Fatimah Az-Zahra itu diterbitkan, alhamdulillah, oleh saudara kita orang Wahabi. Saudara kita orang Wahabi menerbitkan itu dengan beberapa catatan kaki ditambahkan di situ. Misalnya bahwa Al-Hakim adalah ahli hadis yang sangat dihormati dan dipercayai. Tapi belakangan, kata mereka, belakangan itu kapan? Satu saat Al-Hakim meriwayatkan hadis Toir, hadis tentang burung, tentang makanan dari burung bakar, Toirun Mashwi, ungas yang dibakar. Datang kepada Rasulullah kiriman makanan dari surga. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku ingin makan ini dengan umatku yang terbaik. Aku ingin makan dengan umatku yang terbaik. Waktu itu Anas bin Malik yang tukang jaga rumah Rasulullah. Datang Imam Ali mengucapkan salam. Anas keluar. Rasulullah sedang sibuk. Jadi disuruh pulang lagi. Sampai 2 kali, sampai 3 kali. Karena Rasulullah mendengar suaranya. Suruh Ali masuk. Jadi kemudian Imam Ali masuk. Dan Rasulullah tanya sama Anas. Dia sudah 3 kali. Kata, kenapa kamu memperlambatnya? Karena aku ingin yang datang itu orang Ansor. Dia kebetulan orang Ansor. Jadi itu sektarianisme. Yang mau datang itu orang Ansor. Karena itu dari dulu musuh Imam Ali sektarianisme. Terutama Asobiyah,
kelompok itu. Lalu Rasulullah makan. Itu hadisut toir bersama Imam Ali, bersama orang yang terbaik di permukaan bumi. Orang-orang ulama ahli sunnah waktu itu menolak hadis ini. Walaupun Hakim meriwayatkannya, mereka tolak. Kata mereka, Hakim itu mulai linglung itu, kata mereka. Taghayyara aqluh, kata. Dia mulai linglung. Kau bawa hadis maudhu, kata. Hadis yang palsu. Padahal hadis itu juga diriwayatkan oleh para hadis lainnya. Tapi dia tolak itu. Dan Hakim sekarang mendapat gelaran yang aneh waktu itu, tapi sampai sekarang juga aneh. Masa karena meriwayatkan hadis aja dapat gelar itu? Mereka berkata, Hakim sih masih bisa dipercaya, kata mereka. Salah seorang ahli hadis memberikan komentar, Az-Zahabi mengutipnya. Kata dia, Al-Hakim atau juga disebut Al-Bayyi', gelarannya Al-Bayyi', Rafidiyun khabis, thiqatun fil hadis, Rafidiyun khabis. Al-Hakim itu terpercaya dalam hadis, tapi dia Rafidi yang jahat. Apa jahatnya? Dia meriwayatkan hadis at-toir. Karena meriwayatkan hadis Ahlul Bait, dia dianggap jahat. Saudara juga dianggap jahat itu karena memperingati wiladah Sayyidah Az-Zahra. Saudara dianggap jahat. Saudara Rafidiyun khabith. Saya insya Allah di DPR, saya tidak nyombong, masih dianggap orang pinter juga di DPR itu. Yang omongannya itu dipercaya. Salah seorang ketua komisi saya mengatakan ketika dokter dari psikiatri mau membantah pembicaraan saya, Bapak harus percaya sama omongan dia, kata. Karena dia itu baca buku psikiatri lebih banyak dari buku yang Bapak baca. Itu kata Pak Soleh Daulay. Jadi saya terpercaya. Cuma kalau meriwayatkan hadis itu, mungkin mereka akan berkata, thiqatun fil hadis, dia terpercaya sih di dalam pembicaraannya, tapi rafidiyun khabis, tapi dia profidi yang tercela. Satu saat lagi Al-Hakim bikin lagi kesalahan yang kedua. Udah diusir orang, udah disebut rafidiyun khabis, dia bikin kesalahan kedua. Dia meriwayatkan hadis, man kuntu maula fahada aliyun maula. Lalu masjidnya, tempat dia memberikan pengajian, diserbu orang, dihancurkan oleh front pembela Islam di zaman itu, Jabhatun Nusrah Al-Islamiyah. Ini yang banyak bunuh orang di Syria itu, yang sekarang berontak juga namanya Jabhah Nusrah, artinya front pembela Islam. Mungkin dulu juga itu namanya bukan front pembela Islam, tapi Jabhah An-Nusrah Al-Islamiyah. Masjidnya diserbu dan Al-Hakim tidak bisa keluar memberikan pengajian, sholat pun gak bisa dikawal. Sampai nanti ketika ia meninggal dunia, rumahnya dikepung, sehingga beberapa hari jenazahnya tidak bisa dikebumikan, karena orang sudah siap melempari dia dengan batu. Dosanya apa? Dosanya ialah meriwayatkan man kuntu maula fahada aliyun maula. Dan dia disebut Rafidi, asli ahli sunnah. Kalau saudara baca kitab Al-Mustadrak, Mustadrak As-Sahihain, itu bab sebelum keutamaan Imam Ali, dia menyebutkan bab fadail Abi Bakar, bab fadail Umar, bab fadail Utsman, baru bab fadail Ali bin Abi Thalib. Di Bukhari juga ada fadail Abu Bakar, fadail Umar, tapi kemudian fadail Ahlil Bait itu rada ke belakang. Asli itu Al-Hakim itu Sunni, karena dia memuat bab fadail Abi Bakar. Kalau Syiah memuat juga untuk menghindari serangan. Jadi dia karena memuat itu, akhirnya orang usul kepada dia. Ada ulama kasihan juga, kasihan Anda itu ditinggalkan umat, coba keluarkan hadis tentang Muawiyah, nanti orang akan menerima Anda lagi. Kalau hadis tentang Muawiyah, mereka akan terima lagi. Kata dia, tidak terlintas dalam pikiranku untuk mengeluarkan satupun hadis tentang fulan. Malah dia tidak nyebut namanya juga, nggak mau dia, tentang fulan.
Dan saya untuk memberkati majelis Sayyidah Fatimah sekarang ini mau membaca salah satu hadis dari, atau dua hadis aja dari kitab Fadail Az-Zahra. Saya pernah menyiarkan kan kepada saudara-saudara di WhatsApp 40 hadis yang dimulai dengan kata Fatimah dan berakhir dengan kata Fatimah. Seperti Fatimatu bid'atum minni, atau yang ujungnya nama Sayyidah Fatimah alaihassalam. Jadi sudah 40 itu saya sampaikan. Jadi sekarang hanya menyampaikan dua saja ini hadis, dan itu pun ditolak juga oleh tukang komentarnya. Jadi yang beri catatan kaki ini kadang-kadang menolak hadis yang kata Al-Hakim hadis ini sahih. Hadis Imam Ali itu ditolak adalah khairul bariyah atau khairun nasi ajmain. Kata dia, mana mungkin, itu argumentasi mana mungkin udah dari dulu. Mana mungkin kata Imam Ali yang paling baik. Kalau begitu gimana Abu Bakar dan Umar? Oh iya ya, saya bilang. Udah kita terima aja. Argumentasi mana mungkin Imam Ali yang terbaik setelah Rasulullah? Karena ada banyak orang yang lebih baik dari Imam Ali setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada hadis juga tentang keutamaan Sayyidah Fatimah. Hadis itu dikomentari oleh Al-Hakim. Hadis ini, hadisnya saya baca dari Aisyah. Hadis ini dari Aisyah. Annaha qalat, ma ra'aitu ahadan kana ashbaha. Aku tidak melihat seseorang kana ashbah kalaman wa hadithan min Fatimati bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku belum pernah menemukan orang yang paling mirip Rasulullah dalam pembicaraannya, kalaman wa hadithan, dalam berbicaranya, dalam berkatanya, seperti Fatimah salamullahi alaiha. Wa kanat idza dakhalat alaihi rahhaba biha. Kalau ia masuk ke tempat Rasulullah, Rasulullah menyambutnya. Wa qama ilaiha, Rasulullah berdiri menyambut kedatangannya. Fa akhadha biyadiha, Rasulullah ambil tangan Sayyidah Fatimah. Wa qabbalaha, dan menciumnya. Wa akhadat, lalu Sayyidah Fatimah juga mengambil tangan Rasulullah. Fa qabbalat, dan Sayyidah Fatimah menciumnya. Kalau kita sekarang, tradisi kita sekarang yang mulai populer adalah cipiki, kita cium dia, dia juga kita cium. Kalau sunnah Rasulullah seorang anak itu malah harusnya saya yang mencium tangan Miftah lebih dahulu. Setelah itu Miftah mencium tangan saya. Tapi itu berarti menyamakan Miftah sama dengan Sayyidah Fatimah, atau menyamakan kecintaan Nabi kepada Sayyidah Fatimah sama dengan kecintaan saya kepada Miftah. Mudah-mudahan Miftah tidak tersinggung. Tidak, itu kecintaan Nabi salamullahi alaihi kepada Sayyidah Fatimah jauh lebih tinggi dari kecintaan setiap bapa kepada putra. Dia lebih tinggi. Kalau saya tidak mencium dulu tangan Miftah, karena itu aja, untuk membedakan kecintaan saya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah masuk pada waktu Rasulullah sakit yang menyebabkan kematian beliau. Rasulullah menyambutnya dan menciumnya. Kemudian Rasulullah berbisik kepadanya, dan Sayyidah Fatimah menangis. Ia berbisik lagi sekali lagi, Sayyidah Fatimah tersenyum. Lalu aku berkata, kata Aisyah, kuntu ahsabu hadhil mar'ati fadlan fa idza hiya minhunna baina hiya tabki idh hiya tadhak. Katanya, aku mengira pasti ada kemuliaan tersendiri kepada Sayyidah Fatimah. Perhatikan ini ucapan Aisyah, pasti ada kemuliaan tersendiri kepada Fatimah. Karena ia menangis, sebentar-bentar menangis, sesudah itu sebentar-sebentar tertawa. Dan fasa'altuha, lalu aku bertanya kepadanya, faqalat, lalu Aisyah bertanya kepadanya, inni idzan labadirah,
Jadi kenapa tadi itu menangis kemudian tertawa? Ini idzan labadirah. Aku tidak akan menyampaikan ini. Aku akan sembunyikan ini. Falamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'altuha. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, aku bertanya kepadanya. Faqalat, dan ia berkata, asarra ilayya wa akhbarani annahu mayyitun fabakaitu. Rasulullah berbisik kepada aku bahwa sebentar lagi beliau meninggal dunia dan aku menangis. Summa asarra ilayya wa akhbarani anni awalu ahlihi luhuqan bihi. Dan kemudian ia berbisik kepada aku, memberitahukan kepada aku bahwa aku akan menjadi keluarganya yang paling dahulu menyusul. Kata Al-Hakim, hada hadithun sahihul isnadi ala syarti syaikhaini sahibai sahih fa inna ruwatahu kulluhum thiqat. Hadis ini sahih sanadnya berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim, dua pemilik kitab sahih, dan seluruh periwayatnya thiqat. Setelah itu Al-Hakim tidak berhenti di situ, dia memberikan komentar. Komentarnya itu yang ditolak oleh para ahli hadis, termasuk yang memberi catatan kaki ini. Komentarnya begini, wa hadzal haditsu yusarrihu bi anna Fatimata kanat a'lama wa afqaha min Aisyah. Hadis ini menunjukkan, kata Al-Hakim, bahwa Fatimah itu lebih tahu dan lebih pintar daripada Aisyah. Langsung ini ada catatan kaki nomor 3. Fa fi hadza nazar. Ini nggak bisa diterima ini, kata dia. Komentar, fasiddiqah la yahkum 'alaiha bi anna Fatimah kanat afqahu minha mutlaqan. Itu tidak mungkin Aisyah, karena Aisyah itu gelarnya as-siddiqah, kata dia. Gelar yang paling benar nggak bisa dibandingkan dengan Fatimah, kata gitu. Tidak mungkin Fatimah itu lebih mengerti daripada Aisyah mutlaqan, secara mutlak. Hanya bisa babi hadhil kisah faqat. Hanya karena hadis ini langsung Fatimah lebih pintar dari Aisyah. Enggak bisa, katanya. Enggak bisa terhapus. Padahal ada alasannya mengapa Al-Hakim menyebut Sayyidah Fatimah lebih pintar dari Aisyah. Saya takut ini disebarkan di YouTube. Jalaluddin Rahmat menghina Aisyah dan mengatakan Fatimah lebih pintar dari Aisyah. Pasti saya juga bingung, sama seperti dilarang menangis dan dilarang meriwayatkan hadis seperti ini. Dan apa alasan Al-Hakim? Idlam tukhbiru bisirri fi hayati man asarra ilaiha thumma akhbarat ba'da wafatih wa hadha fikhu hadzal hadis. Karena Sayyidah Fatimah waktu ditanya apa yang dibisikkan bapak itu, Aisyah tidak tahu kan? Itu berarti Sayyidah Fatimah lebih tahu mendapat bisikan, dan Aisyah baru tahu setelah Rasulullah wafat. Lalu Sayyidah Fatimah alaihi wassalam memberitahukannya kepada Aisyah. Itu menunjukkan bahwa Sayyidah Fatimah lebih pintar dan lebih mengerti ketimbang Aisyah. Dan sebagai terakhir dari ungkapan kegembiraan kita, alhamdulillah sampai acara ini selesai. Alhamdulillah kita dijaga tadi oleh bapak-bapak polisi dan rupanya tidak ada serangan kepada kita. Ya, kita bersyukur. Kalau diserang juga kita bersyukur lagi, cuma syukurnya beda. Tadi syukur atas bala, sekarang kita syukur karena diizinkan untuk berpelukan dengan para pecinta keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkumpul di tempat ini. Dalam acara Wiladah Sayyidah Fatimah kita akan saling membagikan hadiah. Tapi saya selain hadiah dari panitia, saya bawa uang di saku saya. Uang ini halal dan ini sisa dibagi-bagikan ke konstituen.